بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan ikhwan dan akhwat sekalian di channel kita Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Para ikhwan dan akhwat sekalian, insya Allah kali ini kita akan membahas tema yang saya kira sepertinya hampir semua orang mengalami kondisi ini, yaitu kondisi saat mereka tidur, ya, kemudian menyentuh kemaluannya. Mungkin karena fenomena ini, kemudian Rasulullah SAW ya menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yudkhil yadahu fil ina, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, hatta yusilaha salatan, sampai dia mencuci tangannya itu sebanyak 3 kali. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, namun kali ini saya nggak akan fokus membahas hadis tersebut. Cuma ada bagian ya dari apa yang disebutkan di dalam hadis itu yang insya Allah akan kita bahas kali ini. Apa itu? Yaitu menyentuh kemaluan. Apakah hal itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, ada juga beberapa turunan ya dari permasalahan ini, seperti apakah ketentuan itu apabila menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan pun juga demikian, batal wudhunya apabila menyentuh kemaluan. Terus lalu bagaimana juga dengan menyentuh kemaluan orang lain, apakah ini membatalkan wudhu atau tidak. Kemudian juga bagaimana dengan menyentuh kemaluan anak yang belum balik, ya. Biasanya saat kita orang tua seringkali kita mencuci ya najis anak yang ada di kemaluan. Nah, apakah dengan itu batal wudhu kita atau tidak? Kali ini insya Allah seperti biasa kita akan mengupas ya pandangan 4 madhab populer, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah seputar hal tadi, menyentuh kemaluan, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Kita mulai dengan madhab Hanafiyah. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam madhab Hanafiyah, lelaki yang menyentuh kemaluannya secara langsung itu tidak menyebabkan wudhunya batal. Ini mutlak ya. Apa sih yang menjadi dalil mereka? Nah, ulama Hanafiyah ini mendasarkan pandangannya di antaranya pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian juga Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban dari As-Sahabi Al-Jalil Talq bin Ali radhiyallahu anhu, yang sahabat ini menceritakan satu ketika ada seorang badui yang datang pada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ma tara fi rajulin masadakarahu fi shalah. Apa pendapatmu tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya saat sholat? Apa jawaban Rasulullah? Qala hal huwa, tidaklah kemaluan itu illa mudghatun minka, melainkan ia merupakan bagian dari dirimu. Nah, lafaz hal huwa illa mudghatun minka yang artinya tidaklah kemaluan itu melainkan bagian dari dirimu, yaitu bagian dari anggota tubuh kita. Lafaz ini di dalam pandangan ulama Hanafiyah merupakan ilah yang tidak mungkin dihilangkan dari hukum itu. Ya, seperti saya waktu itu pernah jelaskan ya kepada ikhwan dan akhwat sekalian, ada sebuah kaidah ya yang mengatakan bahwa yadurul hukmu ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu muncul tidaknya itu berdasarkan ilahnya. Apabila ilah itu ada, maka hukumnya ada. Dan apabila ilah itu tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Sehingga ilah itu merupakan sifat yang melekat ya pada suatu hukum, di mana suatu persoalan itu muncul atau tidaknya bergantung kepada ada tidaknya ilah dari hukum itu. Kalau kita kaitkan ya dengan persoalan tadi, maka menyentuh kemaluan itu kan tidak mungkin ya di satu situasi kemaluan itu tidak menjadi bagian dari anggota tubuh manusia, tapi di situasi lain dia menjadi anggota tubuh manusia. Karena ini suatu yang melekat ya pada satu hukum itu, ya maka menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Dan kita tidak akan mendapati para ikhwan sekalian satu keadaan di mana anggota tubuh kita yaitu kemaluan itu bukan menjadi bagian dari anggota kita yang kemudian ya dengan itu kita tidak batal wudhu kita. Padahal kita tahu bahwa ya kemaluan itu ada pada diri kita setiap saat. Sehingga ketika kita menyentuh kemaluan yang itu anggota tubuh kita, ya berarti itu tidak membatalkan wudhu seperti yang disebutkan di dalam hadis itu. Selain itu juga hukum asal seseorang ya dalam keadaan suci. Nah, ini argumen lain. Ya. Hukum asal seseorang itu kan yang dalam keadaan suci itu dia tetapnya dia dalam keadaan suci. Jadi hukum asal seseorang yang dalam keadaan suci adalah ketika ia tetap dalam keadaan suci. Dan itu tidak berubah hingga muncul ya satu keadaan yang itu membuatnya batal. Dan keadaan yang jelas itu harus ditetapkan melalui hukum batalnya berdasarkan dalil yang derajatnya meyakinkan. Selama tidak ada dalil yang derajatnya meyakinkan, maka seseorang yang dalam keadaan suci tidak akan berubah keadaannya itu ke keadaan yang lain, yaitu batal karena satu keadaan, ya, karena satu penyebab, ya, sampai penyebab itu dipastikan menjadi penyebab yang didasari pada dalil-dalil yang kuat. Nah, kemudian dengan dalil yang sama itu juga para ulama Hanafiyah mereka menggunakan untuk menghukumi wanita yang menyentuh kemaluannya. Apa hukumnya? Sama, yaitu tidak batal wudhunya. Sebab kemaluan ya merupakan bagian dari tubuh wanita itu, ya seperti dijelaskan dalam hadits Talqi bin Ali tadi. Ya, selain itu juga nas-nas syar'i yang berisi tentang hukum menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak, nas-nas tersebut kalau kita perhatikan itu berbicara dalam konteks laki-laki. Dengan demikian, selain itu, yakni perempuan, hukumnya berdasarkan hukum asalnya. Apa itu hukum asalnya? Yakni tetapnya seseorang dalam kesuciannya dan tidak batal hingga ia jatuh dalam keadaan yang berdasarkan dalil yang jelas keadaan tersebut
membatalkan wudu. Dan apakah dalil itu ada? Bagi mazhab Hanafi, dalil itu tidak ada. Maksudnya dalil yang menjelaskan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, bagi mereka tidak ada. Nah, itu tadi kita bicara tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya sendiri. Sekarang bagaimana dengan seseorang yang menyentuh kemaluan orang lain? Apakah batal wudunya atau tidak? Nah, mazhab Hanafiyah memandang hukumnya sama, tidak batal wudunya, baik laki-laki yang menyentuh kemaluan laki-laki lain atau perempuan yang menyentuh kemaluan perempuan lain atau menyentuh kemaluan laki-laki. Juga tidak dibedakan apakah kemaluan itu milik orang dewasa yang sudah balik atau milik anak-anak yang belum balik. Semuanya sama di dalam pandangan Hanafiyah, tidak menyebabkan batalnya wudu. Nah, apa sih dalilnya? Mereka para ulama Hanafiyah berpandangan bahwa hukum asal yang disepakati adalah bahwa wudu itu tidak dapat dibatalkan kecuali dengan dalil, baik itu berupa ijma ataupun sunnah yang kokoh dan jelas yang tidak menerima takwil. Maka kita tidak bisa keluar dari hukum asal itu hingga muncul dalil yang jelas-jelas ya, yang meyakinkan bahwa hukum asal itu tertolak. Sekarang itu tadi pandangan Hanafiyah, sekarang kita masuk ke pandangan mazhab Malikiyah. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yang ini karya salah satu ulama Malikiyah, yakni Imam Ibnu Rushd, dijelaskan bahwa ulama Malikiyah tidak menghukumi secara mutlak bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Artinya ada beberapa keadaan yang bila menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu, dan ada pula ya sebaliknya tidak membatalkan wudu. Nah, mereka saling berbeda pendapat. Mana keadaan-keadaan yang menjadi syarat batalnya wudu tersebut. Sebagian mereka ada yang mensyaratkan adanya syahwat ya, sehingga menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu. Sebagian lain itu mensyaratkan bahwa yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh dengan telapak tangan. Kalau dengan punggung tangan maka tidak batal wudunya. Tapi ada juga riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik yang menyebutkan bahwa beliau membedakan antara sentuhan dengan sengaja dan sentuhan dalam keadaan lupa. Batal jika sengaja menyentuh kemaluan dan tidak batal jika tidak sengaja menyentuh kemaluan. Nah, apa yang menjadi dasar bagi mereka sehingga para ulama Hanafiyah ini membedakan sentuhan dengan satu keadaan dan sentuhan dengan keadaan yang lain di dalam persoalan apakah itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, mereka para ulama Malikiyah ini menggunakan metode jam'u bainal adillah, alias mengkompromikan ya dalil-dalil yang seolah saling bertentangan. Nah, setidaknya ada dua hadis utama para ikhwan dan akhwat sekalian yang membahas, yang berisi persoalan ini, yang kalau dilihat seolah-olah saling bertentangan. Pertama, hadis Talqi bin Ali yang tadi saya sudah sampaikan, ya, di mana hadis itu secara zahir memperlihatkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, sebab kemaluan itu adalah bagian dari anggota tubuh manusia. Tapi ya ada pula hadis lain yang secara zahir menyebut ya bahwa menyentuh kemaluan itu mengharuskan seseorang untuk berwudu, artinya wudunya batal. Yakni apa itu? Hadis dari Busrah bin Sofwan binti Sofwan radhiyallahu anha. Ini perempuan ya, sahabiah jalilah. Di mana ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah ia berwudu. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud,
kemudian At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad dan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya. Nah, bagi mereka ulama Malikiyah, kedua hadis tadi ya tersebut sama-sama hadis sahih dan sama-sama kuat untuk dijadikan landasan. Oleh karenanya, agar kedua hadis ini tetap bisa digunakan sebagai dasar atau sebagai dalil, maka mereka mentakwilkan makna menyentuh kemaluan dengan makna-makna tertentu, seperti menyentuh dengan syahwat, atau menyentuh dengan telapak tangan, atau menyentuh dengan sengaja atau tidak sengaja. Nah, lalu apakah ketentuan itu juga berlaku bagi perempuan? Nah, dalam kitab Ad-Daj wa Al-Iqlil karya Imam Al-Muwaq disebutkan bahwa hukum batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan itu tidak berlaku bagi perempuan. Nah, artinya perempuan yang menyentuh kemaluannya dalam pandangan ulama Malikiyah itu tidak membatalkan wudhu. Sekarang kita berlanjut ke mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Kenapa saya sebutkan sekalian mazhab Hanabilah? Karena pandangan mazhab Hanabilah sama dengan pandangan mazhab Syafi'iyah. Nah, berbeda dengan mazhab Malikiyah tadi yang mensyaratkan keadaan tertentu sehingga menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Di kedua mazhab ini, yaitu Syafi'iyah dan Hanbaliah, ketentuan itu berlaku mutlak. Ketentuan itu berlaku mutlak. Artinya semua bentuk sentuhan, apakah itu dengan syahwat atau tidak, dengan telapak tangan atau punggung tangan, sengaja atau tidak, semuanya itu membatalkan wudhu. Apa sih dasar mereka? Nah, baik Syafi'iyah ataupun Hanabilah semuanya berdalil bahwa hadis Basrah binti As-Saffwah radhiyallahu anha yang menyebut Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyentuh zakarnya falyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu. Itulah hadis yang rajih. Dan selain itu juga hadis ini menasakh, yaitu menghapus hadis atau hukum yang terkandung di dalam hadis Talqi bin Ali. Jadi pada dasarnya mereka berpandangan bahwa hadis Talqi bin Ali yang menyebut bahwa kemaluan itu bagian dari anggota tubuh sehingga dia tidak membatalkan wudhu, itu kemudian dihapus ya hukum itu ya dengan hadis yang datang kemudian, yaitu hadis Basrah binti As-Saffwan radhiyallahu anha. Lalu bagaimana dengan perempuan yang menyentuh kemaluannya? Apakah ia juga harus berwudu ya karena batal? Mereka para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu juga berpendapat bahwa ketentuan batalnya wudu karena menyentuh kemaluan itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tapi juga berlaku bagi kaum wanita. Dasar mereka yang mereka gunakan adalah kias, yaitu mengkiaskan hukum laki-laki yang menyentuh kemaluan yang menyebabkan batal wudunya itu dikiaskan dengan itu. Lalu bagaimana dengan menyentuh kemaluan orang lain? Nah, mereka berpendapat bahwa jika menyentuh kemaluan sendiri saja membatalkan, maka menyentuh kemaluan orang lain lebih membatalkan. Kenapa? Karena apa sih dorongan seseorang dia ingin menyentuh kemaluan orang lain? Kan ya tidak lain kan karena dorongan syahwat, sehingga ia ingin menyentuh kemaluan orang lain. Nah, karena dorongan syahwat itu potensinya lebih besar, sehingga menyentuh kemaluan orang lain itu jauh lebih membatalkan wudhu dibandingkan menyentuh kemaluan sendiri. Tapi kira-kira bagaimana dengan menyentuh kemaluan anak-anak? Nah, sepertinya pandangan ini perlu lebih detail lagi para ikhwan sekalian dijelaskan oleh mereka. Sayangnya wallahu alam saya belum menemukan ya pandangan mereka tentang menyentuh kemaluan anak laki-laki. Karena pada faktanya kita sering ya para ikhwan sekalian sebagai orang tua menyentuh kemaluan anak kita saat kita membersihkan ya kemaluan mereka dari
dari najis. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para ikhwan dan akhwat sekalian. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lakum minkum. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء